Itu bener nggak sih yang gentayangan itu apakah memang sosoknya? Tapi setelah 40 hari setauku proses di alam kubur sana pun udah berjalan. Itu konteksnya beda, kita bisa manggil itu setelah dia proses di alam kubur. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di Rumpi Mistis. Halo Sobat Mistis, kali ini kita ditemani sama Sweetness Choco. Apa ini Mbak? Minuman coklat yang lagi hit di Semarang, Mbak. Boleh cobain nggak? Boleh? Boleh ya. Rasanya sweet, nggak terlalu enek ya. Benar. Jadi buat Sobat Mistis yang mau pesan atau beli, bisa cek link di atas. Mbak Vin, ini kan lagi lagi viral, lagi booming soal Vanessa Angel itu. Aku penasaran sih ya, orang yang meninggal dengan wajar, maksudnya meninggal karena sakit terus dia wajar meninggal, terus orang tua yang udah usia lanjut meninggal, itu kan udah maksudnya meninggal wajar lah, terus meninggal karena kecelakaan. Ya seperti yang dialami sama almarhumah Vanessa Angel ini. Terus perbedaannya orang yang meninggal dengan wajar sama orang yang meninggal dengan yang nggak wajar seperti kecelakaan. Terus seperti kayak temanku yang kemarin aku ceritain yang jadi korban pesugihan ya, korban pesugihan. Itu sebenarnya gimana sih, maksudnya prosesnya ke sananya itu gimana? Kan ada yang bilang katanya kayak arwahnya itu masih kayak gentayangan kayak gitu. Sebenarnya gimana sih itu? Jadi yang dikatakan meninggal Husnul Husnul Khotimah itu sebenarnya mau dia meninggal kayak apa tuh sebenarnya tetap masuk dalam konteks Husnul Khotimah itu. Jadi yang membedakan mungkin kan kita sebagai orang yang melihat, mungkin kan kalau tragisnya musibah dan segala macam itu dianggapnya meninggal nggak wajar. Padahal sebelumnya kayak manusia diciptakan, istilahnya kan kita katanya terbuat dari gumpalan tanah, yang istilahnya dimasukin lah nyawa. Di situ sudah ada 3 penentuan yang banyak yang bilang itu dari jodoh, rezeki, sama kematian. Dan termasuk lewat kecelakaan atau pesugihan atau gimana dia meninggal, ya itu udah takdirnya. Kita nggak bisa yang bilang kalau meninggal dia nggak wajar atau meninggalnya itu tragis apa gimana. Mungkin kejadiannya doang yang tragis, musibah. Tapi sewajarnya sebenarnya semua orang itu dikasih kesempatan sebelum 40 hari orang itu meninggal, kita udah dikasih pertanda. Kita sendiri yang mau meninggal, yang mau mengalami meninggal itu, kita 40 hari sebelumnya sudah dikasih tanda. Istilahnya banyak orang yang istilahnya tuh dari keluarga, orang terdekat, orang sekitar pasti ngeh, oh ini orang itu gak bakal lama hidupnya. Entah itu biasanya kan kalau yang terlihat sakit itu ngasih wasiat, terus kayak pamitan, minta maaf atau ngurusin utang apa peninggalan dan segala macam. Tapi rata-rata semua yang mau meninggal dengan cara apapun itu pasti sudah dikasih tanda, udah diberi tanda kalau misalnya si orang ini mau meninggal. Nah setelah mereka istilahnya orang itu meninggal, pasti 40 hari setelah meninggal tuh masih bersinggungan dengan keluarga dan orang sekitar.
termasuk tempat-tempat yang memang dia terbiasa di situ, ngapain aja. Terus pasti yang bakal kayak peka atau ngerti dia masih ada di sekitar kita tuh kebanyakan dari keluarga, kayak gitu sih. Cuman nggak ada yang namanya perbedaan setelah proses dia meninggal seperti apa dan segala macam tuh nggak ada. Semua rata-rata yang kita lihat konteksnya sama. Jadi sebelum meninggal atau setelah meninggal dikasih kesempatan 40 hari itu buat istilahnya mengikhlaskan sesuatu, mengikhlaskan semua. Istilahnya kenapa kita dibilangnya kalau keluarga kita atau teman kita meninggal kita harus ikhlas, karena kalau nggak sampai ikhlas itu bisa dibilang memberatkan si jenazah. Pasti ada rasa, ada pemikiran yang masih gantung buat duniawinya, entah keluarganya, entah temennya, entah suami atau anaknya, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tuh dikasih kesempatan setelah 40 hari kamu meninggal, biarin kamu merasakan, ya sudah, berarti kamu harus menerima, next kamu harus menjalani suatu dunia dan itu bukan dunia kehidupan lagi, kayak gitu sih Mbak. Tapi apa ya, maksudnya yang orang pada umumnya ngomong itu, maksudnya bilang itu mesti kalau misalkan yang kayak kecelakaan, terus yang korban santet atau apa, itu kayak nggak tenang gitu, maksudnya masih gentayangan. Masih kayak, itu bener nggak sih yang gentayangan itu, apakah memang sosoknya memang arwah, betul-betul arwahnya si almarhum itu, atau memang ada apa setan ataukah jin yang menyerupai atau gimana? Kalau dari aku sendiri ya, dari aku melihat sendiri tuh proses dari setelah kita meninggal dikasih waktu 40 hari, memang si almarhum atau jenazah ini masih berbentuk nyawa yang masih di sekitar kita, masih di sekitar rumahnya, keluarganya, pekerjaan, pasangan, atau pokoknya yang masih terikat sama si almarhum ini. Tapi setelah 40 hari setauku proses di alam kubur sana pun udah berjalan. Jadi nyawa aslinya manusia itu pun udah nggak ada kesibukan atau nggak ada kesempatan buat berinteraksi sama kehidupan lagi, kayak gitu. Atau maksudnya di lingkungannya lah ya. Malah banyakan yang terjadi itu ya, aku salah satu yang melihat itu, aku nggak tahu yang banyak orang itu percaya sama kembar ari-ari atau enggak, tapi setauku setelah proses 40 hari pun kembar ari-ari kita ini yang dibilang kayak bayangan atau apa ya, kalau orang kejawen tuh bilangnya itu sosok yang masih berinteraksi sama dunia kita tuh, sebenarnya menurutku 40 hari ya udah selesai. Jadi nggak ada namanya dia masih dapat kesempatan di duniawi atau bisa dipanggil atau bisa kita tanya-tanyain, tuh nggak bisa sebenarnya setauku. Karena kalau udah masuk ke 40 hari dimana itu semua udah dimasuk proses yang namanya alam kubur. Makanya ada orang yang menurutku lebih rasional, dalam arti ketika semua udah di dalam kubur tuh udah mulai persidangan secara personal. Dan pasti yang namanya kembar ari-ari itu ya ngikutin proses itu, gak mungkin yang cuma nyawanya doang, kayak gitu sih. Terus kalau misalnya sampai ada seseorang memanggil kembar ari-ari kita atau ngaku itu nyawa sosok itu, menurut aku salah, kayak gitu sih. Maksudnya itu yang manggil siapa, Mas? Orang pintar. Kebanyakan orang pintar atau dukunkah atau sosok yang mengaku bisa memanggil satu nyawa atau satu kembar ari seseorang tuh, menurutku yang dia panggil bukanlah si yang bersangkutan. Karena kalau sudah memanggil yang bersangkutan, mohon maaf, maksudnya personal itu tuh siapa, kayak gitu sih, sampai dia bisa memberanikan atau mendatangkan sosok itu buat ke dunia lagi. Karena beda ketika kita menemukan kasus yang tadi kecelakaan, pembunuhan, atau ada sesuatu yang harus ditanyakan. Nah, itu konteksnya beda. Kita bisa manggil itu setelah dia proses di alam kubur, itu bisa dipanggil. Tapi dipanggil pun kita nggak bakal bisa dikasih jawaban, oke, yang bunuh aku tuh ini, oke, aku mati tuh gara-gara ini, itu nggak bisa. Jadi si arwah ini mungkin datang cuman memberikan simbol, dalam arti
ini aku nggak terimakah atau aku sudah ikhlas. Dan rata-rata kalau sudah masuk ke proses alam kubur, semua nyawa yang dipanggil atau kembar ari-arinya yang dipanggil itu sudah bisa menerima keikhlasan itu, gitu sih. Cuman ya banyak juga yang menyelimurkan, dalam arti yang dipanggil itu bukan aslinya sosok itu, tapi menyerupai, entah itu setan, entah itu jin. Karena menurut aku nggak percaya seseorang yang merasuki dirinya dengan almarhum, apa yang sudah meninggal dan segala macam itu ngaku. Misal banyak kan kayak kakekmu sini yang udah meninggal aku masukin ke badan, terus kamu bisa nanya-nanya, itu sebenarnya nggak bisa. Karena setauku yang aku merasa aku bisa melihat sosok-sosok itu, mereka hadir yang sudah meninggal, dia kecelakaan, mau dia kayak apa dan segala macam prosesnya, dia hadir ke kita itu bisa dibilang cuman hari besar. Misalnya kalau Islam mungkin Idul Adha, Idul Fitri, dan ada keluarga yang sakit dia bisa nengok, tapi nengoknya pun entah yang paling cepat itu lewat mimpi doang. Kalaupun dia hadir secara nyatanya tuh nggak bisa komunikasi, jadi nggak bisa yang namanya salaman sama kita, paling cuma senyum dan menunjukkan dia benar-benar dia baik-baik aja kayak gitu. Itu yang bisa lihat maksudnya hanya keluarga aja atau? Biasanya sih rata-rata keluarga, karena aku sih ngelihatnya gini, ketika kamu manggil seseorang yang sudah meninggal, pasti kan kita bisa connect itu lewat rasa, lewat ingatan, lewat pikiran. Makanya yang namanya kamu ngelihat sosok itu kan rada yang anehnya, kok aku ngelihat bapakku yang sudah meninggal, mungkin kan kayak gitu. Tapi kamu ada rasa yang rasionalnya, kan bapak udah meninggal, kok aku ngelihat bapak ada di rumah, pasti kayak gitu doang. Jadi nggak ada yang sebuah interaksi kalian ngobrol kayak gitu, nggak ada, kecuali di mimpi kayak gitu sih. Kalau ini apa? Ini kan aku kan sering pulang kampung lah ya ke Pekalongan, kan lewatin daerah Batang itu loh, namanya Alas Roban. Apa dengar-dengarnya, maksudnya dari apa berita-berita yang dari orang-orang yang kalau ngomong itu daerah Alas Roban itu banyak banget terjadi kecelakaan. Nah orang-orang sana itu mesti bilangnya sering diliatin, kayak diliatin diweruhi ya? Diweruhi, bahasa orang Batang Pekalongan diweruhi setan gitu bilangnya. Oh itu korban kecelakaan. Yang ada juga yang diliatin terus malah dia juga kecelakaan. Maksudnya kecelakaan gara-gara diliatin si sosok itu gitu. Apakah maksudnya itu sosok yang ngeliatin itu ngajak kecelakaan juga? Apa gimana? Maksudnya emang bener-bener itu? Kalau aku sih bilangnya, aku nggak tahu itu, aku nggak pernah ngalamin soalnya. Maksudnya setiap jalan itu ketemu sosok yang mengganggu atau yang ngeliatin yang ngaku dengan dia pernah jadi korban kecelakaan di situ tuh aku nggak pernah. Cuman kebanyakan yang aku lihat adalah setan yang menyerupai dia. Misalnya ya balik lagi dengan yang aku percaya, ketika kamu sudah meninggal kamu nggak ada aktivitas duniawi sama sekali, dan kecuali itu pun just cuman memperlihatkan doang, dan itu cuman persekian detik, nggak lama-lama dan nggak ada interaksi sama sekali. Cuman yang aku lihat itu kebanyakan setan yang menyerupai tadi. Makanya banyak banget orang pintar yang memanggil suatu roh atau nyawa seseorang itu ya sebenarnya itu setan yang mengaku-ngaku ya dari mbahnya, dari bapaknya, entah siapa dan segala macam. Sedangkan orang yang berlawanan, istilahnya yang melihat dukun itu atau orang pintar itu pasti percaya aja, karena balik lagi ke hal yang jin, setan itu konteksnya menggoda, membodohi, membuat manusia itu percaya yang musyrik-musyrik dan segala macam. Jelek-jelek lah. Betul. Jadi pinter-pinternya jin kayak apa tuh sebenarnya hal sepele yang harusnya dirasionalin lagi. Itu sih. Kalau ini aku jadi ingat pengalamanku sendiri ya. Ini di daerah Purbalingga. Jadi aku kan dulu pernah kerja di daerah Purbalingga, terus
mau pulang kampung nih, mau pulang ke Pekalongan, kan Purbalingga itu kan daerah pegunungan, jadi lewatnya lewat jalan yang di sampingnya hutan-hutan gitulah. Aku taunya cuma ngapaknya doang sih. Iya, ngapak Miki. Wen. Jadi aku naik motor kan, itu posisi nggak hujan sih, maksudnya gerimis, tapi gerimisnya agak deres. Itu posisi sekitar jam 5 pulang. Karena aku berani karena masih jam 5, terus karena di jalan jadi aku pikir rame gitu. Dan itu pertama kali aku pulang naik motor sendiri, jalan kan. Terus ada yang lewat di depan, tapi posisi itu kan di tengah-tengah apa ya, sebelah hutan-hutan, terus ada yang lewat. Tak pikir kan memang bentuknya memang orang, tapi tinggi, orang tinggi, terus kayak putih, terus kakinya itu kayak jangkung gitu loh. Dia lewat di depan motorku, otomatis aku refleks ngerem, terus aku langsung kaget kan, tak pikir apa dia jatuh apa gimana, terus aku nengok ke belakang, terus samping bener-bener nggak ada orang, nggak ada orang siapa-siapa, terus aku langsung itu tadi apa gitu kan. Terus sampai rumah kan aku tanya dong sama bapak kan, bapak kan maksudnya orang pinter juga lah, katanya tahu. Aku tanya, itu kok maksudnya aku tadi di jalan ketemu sama orang ini lah, kata bapakku bilangnya biasanya kalau di jalan ketemu kayak gitu, itu kayak apa ya, kalau nggak arwah gentayangan dari korban kecelakaan, kalau nggak itu berarti jin yang bisa mencelakai kita. Jadi kalau korban kecelakaan itu sebenarnya kayak melihat sesuatu di depannya, terus kaget, terus jadi dia kecelakaan. Ada yang kayak gitu lah. Alhamdulillahnya aku nggak apa-apa lah. Itu sebenarnya memang arwah gentayangan kah, atau memang itu apa yang ganggu kita buat mencelakai kita? Yang dikatakan makhluk gentayangan itu ketika si manusia yang sudah mati ini masih memberatkan dunia. Termasuk ketika dia kecelakaan, banyak banget proses yang bisa dikatakan tuh sebenarnya Tuhan tuh maha ampun, maaf kan. Lu mau bunuh diri, lu mau kecelakaan tuh sebenarnya ada jalur proses maafnya, bakal dimaafin. Cuman yang maaf seperti apa yang bakal diterima aku nggak tahu standarnya seperti apa. Cuman setauku ketika manusianya sendiri nggak ikhlas ketika dia meninggal dan nggak mau pergi dari proses duniawinya, jadi dia masih ngegantung itu tadi. Makanya rata-rata banyak orang yang bilang bunuh diri, kecelakaan itu gentayangan jenazahnya dan segala macam. Menurutku nggak semuanya, cuman ada personal yang masih membebani hidupnya di dunia itu. Jadi kayak misalnya kecelakaan tadi, mungkin yang kamu lihat itu mungkin arwah itu, tapi dia nggak bisa interaksi di kamu, jadi ya yang dibilang kalau ngelihat jadi kaget terus jadi kecelakaan, padahal niatnya nggak mau ngajak kan kayak gitu. Tapi ada lagi yang memang penunggu di situ, jin dan setan itu kan fungsinya juga menggoda itu tadi kan. Jadi yang dibilang kerajaan atau wilayah dan segala macam, ya setauku yang namanya dunia sana urusan sama jin sama setan dimanapun kita bersinggungan kayak gitu kan. Apalagi yang namanya di alas apa hutan dan segala macam, itu emang ranahnya. Jadi kalau misalnya dia menampakkan dan bikin kita oleng apa kecelakaan, ya itu kemungkinan besar kayak gitu. Kalau apa ya, bukan ini termasuknya kecelakaan bukan ya, ini di kampungku sih. Jadi dulu waktu aku kecil itu ada kejadian orang tenggelam. Jadi kan belakang rumahku kan sungai besar. Nah itu dulu aku masih SD sih kayaknya, masih SD, lupa lah pokoknya masih SD. Terus yang tenggelam itu cowok SMP, berarti SMP, sekitar SMP. Dia kan main lah di sungai, terus akhirnya kan tenggelam. Tenggelam itu dicari sampai sekitar 6-7 harian lah, nggak ketemu. Dari tetangganya, kan kalau dari rumahku kan agak jauh, dari tetangganya itu ada yang bilang
kalau misalkan si cowok yang tenggelam ini katanya pulang dalam posisi katanya minta ngetuk-ngetuk pintu tangganya itu minta tolong, katanya minta tolong dingin kayak gitu, bilang gitu lah tetangganya. Loh kamu dari mana kan dicariin, bilangnya cuma dingin kayak gitu. Itu belum ketemu, posisinya belum ketemu. Terus kan akhirnya di besoknya itu langsung ketemu di sungainya ini. Nah setelah dia udah ketemu kan akhirnya udah dikuburin. Ada tetangganya juga yang bilang, beberapa tangganya itu yang pada bilang katanya masih kayak riwa-riwi gitu loh, masih kayak mondar-mandir di sekitarnya kayak gitu. Nah itu kan termasuknya kan itu kan ya kecelakaan ya, maksudnya kayak meninggal yang mendadak lah, meninggal yang mendadak. Itu berarti sama juga, maksudnya dia masih kayak belum ikhlas lah ya, masih belum ikhlas. Nah itu berarti termasuknya si almarhum sendiri atau jin yang menyerupai kalau kasusnya seperti itu? Aku sih tergantung personal sih Mbak. Maksudnya kalau misalnya aku ketemu langsung sama anak kecilnya, mungkin aku bisa membedakan itu si nyawanya atau si makhluk yang menyerupai itu. Cuman kebanyakan itu tadi, kalau dia sampai itu fix nyawanya kan berarti kita cuman dari pihak keluarga yang masih hidup membantunya lewat doa gimana caranya dia bisa ikhlas dengan kehidupan dia yang udah berakhir kayak gitu. Tapi kalau sampai dia gentayangan, yang aku respect dalam arti tuh aku selalu sering melihat atau dihampirin sama sosok yang gentayangan itu pasti dia curhat. Dia nangis, dia bersyukur dengan dia bisa didengarkan ceritanya, tapi kita harus bantu doa, biarin dia ngikutin proses yang benar. Karena kebanyakan yang aku lihat dari setan-setan atau makhluk-makhluk gentayangan itu, dia menyesal pasti, karena dia masih memberatkan pikirannya ke dunianya dia, kayak gitu. Tapi memang ya kita cuma bisa bantu doa, karena kita nggak bisa yang nganter dia kemana kemana kayak gitu sih Mbak. Mungkin sebenarnya dia mau menyampaikan sesuatu ya, maksudnya kayak mau nyampein sesuatu, terus yang melihat dia itu udah ketakutan sendiri. Iya pasti gitu. Karena gampangnya tuh gini, ketika kita mau meninggal istilahnya kan itu hanyut nggak ditemuin dan dicari. Biasanya yang menuntun dia buat ditemukan jenazahnya itu ya perjuangan dari nyawanya sendiri. Jadi kalau orang tuh bilangnya, aku nggak tahu itu termasuk reinkarnasi cepat sekian menit apa gimana, cuman ketika jenazahnya itu nggak ditemuin, berarti si arwah ini kan minta tolong. Si arwah ini nyariin, termasuk yang dibunuh. Biasanya kalau dibunuh itu kita rata-rata jenazah yang dibunuh itu pasti nyariin yang pembunuhnya. Dan pasti minta clue atau nandain sesuatu ke orang yang bisa nolong nemuin jenazahnya atau memecahkan kasus itu. Nah rata-rata memang ada kesempatan buat kamu tuh kudu yang namanya meninggal. Setelah meninggal kita tuh harus teringat sama sosok itu tuh dengan baiknya. Nah, jadi biarin ketika kita meninggalnya secara nggak wajar, mungkin tragis atau kecelakaan atau musibah itu, biarin kalau ketika ada orang yang nyebut nama kita, itu biarin yang dibahas tuh baiknya aja. Jangan sampai, iya anakku meninggal tuh gara-gara hilang, gara-gara kanyut dan segala macam. Itu kan berarti menceritakan kejadiannya doang, musibahnya doang, tanpa bercerita baiknya gimana dan segala macam. Nah, jadi ada persekian detik atau kesempatan si nyawa ini buat ngurusin namanya. Kayak gitu sih. Halo Sobat Mistis, sekian ngerumpi mistis kali ini. Bagi Sobat Mistis yang mau bertanya, silahkan langsung masuk ke pertanyaan di kolom komentar. Nanti siapa tahu bisa pertanyaannya kita review di konten selanjutnya. Terus kalau mau jadi narasumber di nge-review mistis, langsung cek bio deskripsi. Di situ ada WA-nya. Bye.